Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Teman-teman semuanya, sekarang kita sampai kepada sesi keempat dalam mempersiapkan masa pensiun, yaitu kita akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana transformasi kegiatan ekonomi dari pada saat kita aktif bekerja dan juga kegiatan ekonomi pada saat kita memasuki masa pensiun. Oke? Jadi, saya juga akan menggambarkan lagi bintang. Kenapa? Karena walaupun di masa pensiun, kita tetap menjadi bintang di dalam kegiatan ekonomi. Oke? Ini yang sangat krusial supaya teman-teman nanti tidak kaget. Kita harus lihat bahwa sebelum pensiun, kebanyakan kita statusnya adalah karyawan. Ini mulai terjadinya apa yang diistilahkan transformasi. Atau perubahan kegiatan. Terutama dari sisi ekonomi. Ini penting, kenapa saya bahas ini khusus di dalam satu sesi, karena ini adalah yang sangat krusial sekali. Teman-teman semuanya, kalau kita menjadi karyawan, ada istilahnya adalah I have a job. Saya punya pekerjaan. Sehingga di sini falsafahnya adalah saya akan mencari pekerjaan yang salary-nya tinggi atau bayarnya tinggi. Ya tetap kita bekerja ke orang, diharapkan kita memiliki. Jadi yang dikejar adalah kita ingin yang punya salary-nya tinggi. Oke. Kemudian begitu masuk masa pensiun, ada yang bergerak ke sini, bergerak menjadi bisnis. Atau ada yang bergerak ke sini menjadi seorang tenaga ahli. Misalnya pada saat jadi karyawan dia kerja di bagian pajak, sehingga dia cukup terampil analisa pajak dan hitung-hitung pajak dan lain. Atau juga dia mungkin seorang dokter yang bekerja di perusahaan farmasi, pada saat pensiun dia menjadi seorang dokter yang praktek sendiri. Atau mungkin dia asalnya karyawan, kemudian dia punya tabungan, dan tabungannya ini dikelola atau diputar dalam bentuk bisnis. Atau yang seperti yang saya sarankan di saat action plan, dia sudah merancang bisnis sejak awal, sehingga pada saat dia mulai terjun ke bisnis sudah tidak lagi di nol, tinggal menambahkan jumlah investasinya atau jumlah permodalannya di sini. Kalau jadi tenaga ahli, itu falsafahnya lain. Bukan I have a job, tapi I have my own job. Jadi dia punya pekerjaannya sendiri. Sehingga yang dia kejar bukanlah cari salary yang tinggi, tapi dia akan bilang, tarif saya misalnya 10 juta per minggu. Itu misalnya. Karena dia sebagai tenaga ahli, dia bisa pasang tarif sendiri. Bukan minta gaji ke bos, tapi dia memiliki atau bisa menentukan tarif sendiri sebagai seorang tenaga ahli. Bisa konsultan arsitek, konsultan bangunan, dan lain jadi tenaga ahli. Tapi di sini tergantung kondisi sendiri, kondisi pribadi. Kalau lagi sehat, alhamdulillah akan tetap menghasilkan. Kalau lagi sakit, ininya ikut sakit. Karena dia yang bekerja sendiri. Nah, kalau bisnis,
Falsafahnya adalah dia, kalau di sini bilang I have a job, di sini bilang I have my own job, di sini bilang I have a system. Nah, jangan lupa, kalau kita mulai bisnis ada dua. Ada yang namanya in business, ada yang namanya on business. Kalau in business adalah kita terjun di situ, ikut berbisnis, terlibat di situ. Jadi kadang-kadang di sini stres, di sini pun ikut stres lagi gitu. Tapi kalau on business, di sini punya sistem, sehingga filosofisnya juga adalah kalau yang on business adalah saya akan mencari manajer yang bagus untuk mengelola usaha saya di sini, sehingga bisnisnya tetap jalan, yang punyanya kitanya bisa jalan-jalan, tidak terlalu terlibat di sini, tidak terlalu stres, mungkin tiap bulan hanya menerima laporan dan lain-lain. Jadi ingat, ada yang in business, ada yang on business. Kita harapkan pilih yang ini sehingga apa yang sudah terjadi stres di sini jangan lagi ikutan stres lagi. Oke? Jadi transformasi dari karyawan lagi ke bisnis, ada yang menjadi tenaga ahli. Atau ada juga yang dari karyawan jalurnya ke sini menjadi apa yang dikatakan investor. Jadi uang yang dia miliki dia tanamkan di bisnis orang lain, atau dia taruh di bank dalam bentuk deposito, misalnya ada dalam bentuk reksadana, mungkin juga bisa dalam bentuk emas, atau ditanam di perusahaan lain, mungkin juga terlibat investasi di properti. Nah, di properti bisa dua kategori. Dia bisa sebagai menyimpan investasi, dan juga kalau propertinya bisa disewa orang, itu sebagai lahan bisnis juga. Jadi ada dua tipe. Dia sebagai bisnis juga di situ, tiap bulan menerima masukan dari uang sewa, dan juga properti dia harganya, nilainya terus melonjak dari tahun ke tahun. Sehingga di sini yang dia cari adalah cash flow yang saya dapatkan ini berdasarkan tingkat laba atau margin yang kita peroleh. Jadi tidak lagi ngomong salary, tidak lagi ngomong tarif saya dan lain, tapi di sini ngomong tentang apa yang saya dapat gain-nya dari sini kan. Ini namanya investor. Sedangkan yang transformasi yang terakhir adalah mungkin setelah karyawan dia tidak ingin aktif lagi sebagai bisnismen, mungkin juga investor, mungkin juga dia nggak mau capek sebagai tenaga ahli, dia mungkin punya kelebihan sebagai investor, sehingga dari investasinya sendiri punya masukan yang cukup gain ekonomi yang tinggi sekali di sini, sehingga dia di sini aktif di kegiatan sosial. Jadi dana dia diputar di sini, entah bikin yayasan, atau juga membuat semacam mengumpulkan sekian jumlah anak yatim. Dari mana biayanya? Ya, saya bilang tadi, mungkin dari hasil dia sebagai karyawan, dan juga dia punya investasi yang banyak sekali, bisa di sini. Atau juga mungkin juga dia tetap menjadi seorang tenaga ahli, konsultan dan lain-lain, tapi sebagian dananya dia curahkan untuk di kegiatan sosial. Jadi kegiatan berbaginya cukup banyak. Mungkin juga dia tetap berbisnis, tapi juga aktif di kegiatan sosial. Jadi ini adalah transformasi kegiatan ekonomi
menjelang masa pensiun. Jadi banyak yang bisa dilakukan, terserah teman-teman memiliki core kompetensinya di mana, lebih nyaman apakah, tapi tidak kurang juga, karyawan pensiun, dia ngelamar lagi menjadi karyawan di perusahaan lain, itu juga sah-sah saja, silakan kalau masih keinginan dan punya kekuatan untuk itu, masih mencari-cari lagi salary yang tinggi, it's okay, sah-sah saja. Cuman banyak juga yang melakukan transformasi dari karyawan ke bisnis, karyawan menjadi tenaga ahli sosial ataupun menjadi investor. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana transformasi kegiatan ekonomi menjelang masa pensiun. Dan kita harus persiapkan ini, tetap persiapannya adalah jauh-jauh sekali sebelum masa pensiun tiba. Sehingga kita tetap dalam koridor yang pas dalam mempersiapkan masa pensiun untuk kegiatan ekonomi. Teman semuanya, inilah adalah sesi terakhir dari training mempersiapkan masa pensiun. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sampai jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.